Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya untuk memberikan nikmat kesempatan, baik itu karunia-Nya ataupun rahmat-Nya. Berupa nikmat yaitu nikmat kesempatan untuk bisa lagi menghirup udara, sehingga saya masih bisa untuk membuat video ataupun tugas yang telah dikasih oleh Bapak dosen kepada kami semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen Muallim Lubis, tidak memperlama video, baik langsung saja. Saya Muhsinir Rahim dengan NIM 1121102 akan mempresentasikan makalah ataupun akhlak tasawuf yang berjudul adalah potensi hebat dari manusia. Adapun potensi hebat dari manusia itu ada 4. Yang pertama adalah ruh. Apa itu ruh? Ruh adalah nyawa yang ada pada diri seseorang. Ruh adalah sumber hidup yang ada pada diri seseorang. Memandang adanya sifat yang ada pada diri manusia itu ada 2. Yang pertama ada ruh dan yang kedua ada zat. Ruh dan zat ini ada dalam diri manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi qalila, kata Allah. Dan mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan manusia hanya diberikan pemahaman hanya sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata ruh ini dikaitkan juga dalam konteks yang bermacam-macam. Ada ruh ini dikaitkan kepada hanya pilihan saja. Ada kepada seluruh manusia. Ruh ini sebagian diberikan kepada yang pilihan saja, dan sebagiannya lagi diberikan kepada seluruh manusia. Yang pertama tadi ada ruh, yang kedua ada akal. Akal dalam artinya adalah dikenal sebagai darah panasnya. Maksudnya adalah orang yang dapat menahan amarahnya yang ada pada dirinya, dan oleh karena itu dapat mengambil sikap dan tindakan yang berisi kebijakan dalam mengatasi suatu masalah, yaitu datangnya dari akal. Ia berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Dalam mendefinisikan berpikir ini, soal berpikir ini terdapat adanya perbedaan macam pendapat. Di antaranya ada yang berpikir sebagai suatu proses sosialisasi saja, dan ada juga yang memandang berpikir sebagai proses penguatan hubungan antara stimulus dan respon. Ada yang mengemukakan bahwa berpikir itu merupakan suatu kegiatan untuk mencari hubungan antara dua objek ataupun lebih. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa berpikir itu merupakan kegiatan yang kognitif tingkat tertinggi levelnya. Sedangkan Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa ia menggunakan pengertian dari akal itu ada 4. Yang pertama, sebutan yang membedakan antara manusia dan hewan. Manusia mempunyai akal sedangkan hewan tidak. Yang kedua, ilmu yang lahir di saat anak mencapai usia akil balik, itu baru dinamakan dengan berpikir. Yang ketiga, ilmu yang didapat dari pengalaman seseorang, sehingga dapat dikatakan siapa yang banyak pengalaman maka dialah yang lebih berakal. Dan yang keempat adalah kekuatan yang dapat menghentikan keinginan dari seseorang untuk bersifat naluriah, untuk bersifat kejahatan, bahwa ia telah mengetahui mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik. Ia sudah mengetahui dengan pemikiran akalnya. Untuk yang ketiga adalah hati yang ada pada diri seseorang. Hati ini dilambangkan dengan suatu perasaan yang ada pada diri seseorang. Pengertian hati ini di sini adalah arti rohaniyah, dan ia tidak dapat dilihat dengan mata ataupun
dengan mata kepala kecuali dengan penglihatan batiniah seseorang, dengan penglihatan batiniah yang ada pada diri seseorang. Nah, ia merupakan tempat menerima perasaan kasih sayang, pengajaran, baik itu pengetahuan, berita, kekuatan, keimanan, keislaman dan sebagainya, maupun keikhlasan dan ketauhidan yang ada pada diri seseorang karena ia melalui hati, datangnya dari hati untuk menimbulkan suatu hal tersebut. Al-Quran termasuk rahasia manusia yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Hal ini karena dengan hati. Kenapa? Karena dengan hati, karena manusia mampu beraktivitas sesuai dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati berperan sebagai sentral kebaikan dan kejahatan yang ada pada diri seseorang. Karena sifat kejahatan yang ada pada diri seseorang maupun sifat keburukan yang ada pada diri seseorang, maka lihatlah dari hatinya. Nah, yang keempat ada nafas ataupun hawa nafsu. Nah, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan hawa nafsu. Kenapa kita disuruh oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu? Karena hawa nafsu ini adalah musuh yang paling besar bagi kita semua. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang dari perang, yaitu perang Badar. Nah, beliau berkata kepada para sahabat, "Rajana min jahabil asghar ila jahabil akbar." Kita telah pulang dari perperangan yang kecil menuju perperangan yang besar. Kita telah pulang dari musuh yang kecil menuju musuh yang besar. Lalu para sahabat bingung, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau katakan ini perperangan yang kecil? Bagaimana mungkin engkau katakan ini musuh yang kecil? Sedangkan kita mati-matian dalam perperangan Badar ini. Jumlah mereka ribuan banyaknya. Senjata mereka lengkap ya Rasulullah. Sedangkan kita hanya 313 orang," kata sahabat. Sedangkan senjata kita hanya 8 yang membawa Rasul. Dan sebagiannya lagi itu pun ada sebagiannya dari senjata kita itu yang tumpul. Lalu bagaimana mungkin engkau katakan ini musuh yang kecil ya Rasulullah? Para sahabat bingung dan menanyakan lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini memanglah musuh yang kecil. Sedangkan musuh yang besar adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita. Hawa nafsu ya Rasulullah? Tentu para sahabat bingung, hawa nafsu ya Rasulullah? Ya, kata Rasul. Dan sahabat ini menanyakan lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dengan apa kita bisa melawan hawa nafsu ini ya Rasulullah? Dengan apa kita bisa mengendalikan hawa nafsu ini ya Rasulullah? Kita bisa mengendalikan hawa nafsu ini banyak caranya. Tinggal lagi makanya timbul di hati, timbul di akal. Bagaimana timbul pada akal? Lebih baik berpikir dahulu daripada bertindak. Nah, dari akal itu datangnya dari hati. Lalu Rasul mengatakan bahwa untuk membersihkan segala kejahatan yang ada pada diri seseorang, untuk membersihkan hawa nafsu yang ada pada diri seseorang, yaitu banyak dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an, baik itu tadarusnya, baik itu tilawahnya, tartilnya, murattalnya, dan baik itu berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa hawa nafsu itu termasuk musuh yang besar bagi kita semua? Ada satu cerita bahwa Allah menciptakan dua makhluk. Yang pertama yaitu akal, dan Allah menciptakan yang kedua yaitu nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, "Ya akal, man anta wa man ana?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Siapa aku dan siapa engkau?" Kata Allah. Lalu akal menjawab, "Allahu Rabbi wa ana ambuduka." Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu, kata akal. Akal langsung mematuhi Allah Subhanahu wa taala dan langsung tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain halnya dengan hawa nafsu ini. Hawa nafsu ini malah tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hawa nafsu, "Ya nafas, man ana wa man anta?" kata Allah. "Siapa aku dan siapa engkau?" kata Allah. Apa jawab Rasul hawa nafsu? Dengan entengnya dia mengatakan, ana wa anta."
Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Tidak ada hubungan antara aku denganmu. Begitu hawa nafsu menjawab apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsunglah Allah Subhanahu wa taala murka dan memasukkan hawa nafsu ini ke dalam neraka jahanam, yaitu neraka yang panas selama beribuan tahun. Keluar dari sana, keluar dari neraka yang panas, neraka jahanam, Allah keluarkan lagi dan bertanya lagi, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa engkau? Lalu dengan entengnya lagi hawa nafsu ini menjawab, ana wa man anta, ana wa anta. Aku adalah engkau dan engkau, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Tidak ada hubungan antara aku denganmu. Ketika itu Allah langsung murka lagi. Allah masukkan hawa nafsu ini ke dalam neraka zamharir namanya, yaitu neraka yang dingin selama ribuan tahun juga. Ketika selepas ribuan tahun Allah keluarkan lagi dan bertanya lagi, "Man ana wa man anta?" kata Allah. Siapa aku dan siapa engkau? kata Allah. Ya, wahai nafas, siapa aku dan siapa engkau? kata Allah. Ana wa anta kata nafsu. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Nah, untuk yang ketiganya Allah murka, Allah masukkan ke dalam narul ju', neraka yang lapar selama ribuan tahun. Apa kata hawa nafsu? Ya Allah, jangankan untuk ribuan tahun, sedangkan untuk beberapa saat saja engkau masukkan aku di sini, aku tidak tahan lagi ya Allah, kata hawa nafsu. Ribuan tahun engkau masukkan aku ke dalam neraka jahanam, aku masih sanggup. Ribuan tahun pula engkau masukkan aku ke dalam neraka zamharir, aku masih sanggup. Tetapi untuk neraka nur, untuk narul ju' ini, neraka lapar ini, aku tidak sanggup lagi ya Allah. Begitu sangkin melawannya hawa nafsu, sangkin kuatnya musuh yang ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu. Maka kuncinya untuk membersihkan hawa nafsu ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan beristighfar kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membaca Al-Qur'an, baik itu murattal, tartil, tilawah dan sebagainya. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan dari keempat poin tersebut. Yang pertama yaitu tentang roh, yang kedua tentang akal, dan yang ketiga tentang hati, dan yang keempat tentang hawa nafsu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.